Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang prediksi harga rumah menggunakan Deep Neural Network (DNN) dengan dataset California Housing berjumlah 20.640 baris. Topiknya Neural Network dan Deep Learning. Presentasi kali ini untuk memenuhi ketentuan syarat ujian akhir semester atau UAS mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Oke, yang pertama di sini deskripsi kasus terlebih dahulu atau latar masalah. Pernahkah kita membayangkan betapa rumitnya menentukan harga sebuah properti? Selama ini menentukan harga secara rumah, harga rumah secara manual yang dilakukan oleh appraiser cenderung memakan waktu yang lama, memakan biaya yang besar dan sangat rentan terhadap bias subjektif. Lebih jauh lagi, harga rumah bukan sekedar angka acak. Ia dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks seperti lokasi, kondisi fisik bangunan, sehingga demografi wilayah yang saling berinteraksi secara non-linear. Oleh karena itu, menggunakan metode tradisional seperti regresi linear sederhana seringkali tidak cukup akurat untuk memodelkan kompleksitas pasar perumahan saat ini. Di sini solusi atau tujuan proyek. Untuk menjawab tantangan tersebut dalam proyek ini, kelompok kami membangun sebuah model Deep Neural Network atau DNN. Mengapa DNN? Karena kemampuan dalam mempelajari pola-pola nonlinear yang rumit dan data besar menjadi solusi yang tepat untuk memprediksi median house value dengan lebih akurat. Oke, tujuan utama dari pengembangan model ini adalah yang pertama membangun model DNN yang andal dengan target perform R kuadrat di atas 0,75 pada data diuji. Yang kedua, menghasilkan analisis komprehensif mulai dari metrik kuantitatif seperti MAE, RMSE, dan R kuadrat hingga visualisasi perform model seperti loss curve dan perbandingan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Perkenalkan, nama saya Kada Putranata dengan NIM 24115989. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode dari program yang telah kami buat yang berjudul prediksi harga rumah dengan DNN. Nah, yang pertama itu ada import library. Pada bagian ini mengimportkan library yang dibutuhkan. Pandas digunakan untuk mengelola data, NumPy untuk menghitung numerik, Matplotlib untuk visualisasi, Scikit-learn untuk pre-processing, dan TenorFlow serta keras digunakan untuk membangun model Deep Neural Network. Nah, selanjutnya ada, di sini tuh membaca dataset. Nah, pada ini membaca dataset yang akan digunakan. Setelah dataset berhasil dimuat, program menampilkan beberapa baris agar dapat melihat datanya. Nah, seperti ini datanya. Lalu
Nah, selanjutnya eksplorasi data, melihat tipe data, jumlah data, statistik setiap kolom, dan distribusi data melalui histogram. Baik, lalu ada distribusi target. Nah, di distribusi target ini saya membuat histogram untuk melihat distribusi data target, yaitu median host value atau harga rumah. Grafik ini membuat kita mengetahui bagaimana persebaran harga dalam dataset, apakah data tersebar merata atau terdapat nilai yang mendominasi. Informasi ini penting untuk memahami karakteristik data sebelum model Deep Neural Network dilatih. Nah, di sini saya akan melanjutkan selanjutnya yaitu featuring engineer. Nah, featuring engineer yaitu dilakukan featuring engineer, yaitu menambahkan beberapa fitur agar model dapat mengenali pola data dengan lebih baik. Selanjutnya, data dipisahkan menjadi fitur X dan target Y. Terakhir, fitur dikelompokkan menjadi fitur numerik dan fitur kategorial sebagai perpisahan untuk proses pre-processing. Nah, selanjutnya ada data splitting. Data splitting 70%. Nah, di sini dataset dibagi menjadi 3, yaitu 70% data training, 15% data validasi, dan 15% data testing. Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk memantau dan mengevaluasi model selama proses pelatihan, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model setelah pelatihan selesai. Terakhir, program menampilkan jumlah data pada masing-masing bagian untuk memastikan proses pembagian berakhir dilakukan. Baik, jadi sekarang ini. Oke, di sini dilakukan pre-processing data. Fitur numerik diproses dengan mengisi nilai yang hilang menggunakan nilai median, kemudian dinormalisasi menggunakan standar scalar. Jika terdapat fitur kategorial, data akan diubah menjadi bentuk numerik menggunakan one-shot encoding. Setelah itu, proses processing diterapkan pada data training, validation, dan testing. Selanjutnya, nilai target juga dinormalisasi agar proses pelatihan Deep Neural Network lebih stabil. Terakhir, program menampilkan jumlah fitur yang dihasilkan setelah pre-processing. Nah, lalu ada arsitektur Deep Neural Network. Nah, di sini itu model terdiri dari input layer, 3 hidden layer dengan fungsi aktivitas ReLU, serta output layer yang menghasilkan satu nilai prediksi harga rumah. Untuk meningkatkan stabilitas pelatihan digunakan back normalisasi, sedangkan dropout berfungsi mengurangi resiko overfitting. Selanjutnya, model dikompilasi menggunakan Automizer Adam, IOS Mean Squared Error atau MSE, dan Metric Mean
absolute error atau MAE. Terakhir, model summary ditampilkan untuk melihat struktur model yang telah dibuat. Nah, seperti ini modelnya. Lalu, nah, di sini ada pemilihan algoritma hubungan antara fitur. Nah, ini ya seperti yang di sini, hubungan antar fitur berfungsi bersifat non-linear, efek terdapat pada harga beda-beda tergantung lokasi. DNN mampu mempelajari pola ini, jumlah data memadai untuk melatih jaringan 13.000 parameter tanpa overfitting parah, dibantu dropout dan fitur numerik dominan cocok diproses langsung. Nah, seperti itu. Kodenya. Nah, di sini di sini dilakukan proses training atau pelatihan model menggunakan data training. Selama pelatihan dilakukan early stopping untuk menghentikan proses secara otomatis jika performa model pada data validasi tidak lagi meningkat. Selain itu digunakan reduce learning rate untuk menurunkan nilai learning rate ketika model mulai sulit berkembang. Model dilatih hingga maksimal 200 epochs dengan batch size 32, dan setiap proses pelatihan dipantau menggunakan data validasi agar model menghasilkan performa yang optimal. Nah, seperti ini. Baik, mungkin untuk penjelasan saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fadilah dengan NIM 24116038. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode dari proyek kelompok kami. Kita langsung masuk ke hasil dan analisis model. Nah, di tahap ini dilakukan evaluasi model menggunakan data testing. Pertama, model menghasilkan prediksi harga rumah, kemudian hasil prediksi dikembalikan ke skala aslinya agar sesuai dengan nilai harga sebenarnya. Setelah itu, performa model diukur menggunakan 4 metrik, yaitu MAE untuk menghitung rata-rata kesalahan, prediksi, RMSE untuk mengukur besar kesalahan dengan memberikan penalti lebih pada kesalahan yang besar, MAPE untuk mengetahui persentase rata-rata kesalahan prediksi, dan R-2 skor untuk menunjukkan seberapa baik model mampu menjelaskan variasi data terakhir. Seluruh hasil evaluasi ditampilkan untuk mengetahui seberapa baik performa model dalam memprediksi harga rumah. Lalu selanjutnya untuk di kode setelahnya program menampilkan grafik hasil proses training. Grafik pertama menunjukkan perubahan nilai loss pada data training dan validation di setiap epoch. Semakin kecil nilai loss, berarti kesalahan prediksi model semakin rendah. Grafik kedua menunjukkan perubahan nilai MAE selama proses training. Dengan membandingkan kurva training dan validation, kita dapat melihat apakah model belajar dengan baik atau mengalami overfitting. Jika kedua kurva memiliki pola yang hampir sama dan cenderung menurun, maka model memiliki performa yang baik. Lalu selanjutnya di tahapan selanjutnya ditampilkan grafik prediksi versus aktual untuk membandingkan hasil prediksi model dengan harga rumah yang sebenarnya.
Titik-titik berwarna biru menunjukkan hasil prediksi, sedangkan garis merah putus-putus merupakan kondisi prediksi yang sempurna, yaitu ketika nilai prediksi sama dengan nilai aktual. Semakin banyak titik-titik yang berada di dekat garis tersebut, berarti model memiliki tingkat akurasi yang semakin baik. Nilai R-2 yang ditampilkan pada judul grafik juga menunjukkan seberapa baik model mampu melakukan prediksi. Setelah itu, di tahapan terakhir, dilakukan analisis residual, yaitu menganalisis selisih antara harga aktual dan harga hasil prediksi model. Grafik pertama menunjukkan penyebaran residual terhadap hasil prediksi. Jika titik-titik tersebar secara acak di sekitar garis nol, berarti model tidak memiliki pola kesalahan yang signifikan. Grafik kedua menampilkan histogram residual untuk melihat distribusi kesalahan prediksi. Semakin banyak residual yang berada di sekitar nilai nol, maka semakin baik performa model dalam melakukan prediksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.